Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Untuk menghilangkan ingatan selain Allah atau mati sebelum mati, secara praktiknya ialah kita pulangkan segala-galanya kepada Allah di dalam setiap waktu. Setelah binasa wujudnya diri yang muhaddas, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diingat tanpa perlu kita ingat lagi. Setelah tiada selain daripada Allah, artinya hanya Allah yang ingat kepada Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi, hanya Allah yang mengenal Allah. Lalu, bagaimana caranya untuk dapat merasai dan menyatakan Allah di dalam kehidupan ini? Yang pertama-tama, niatkan dan benar-benar mau dan ingin kenal kepada Allah. Banyak orang yang mau kenal Allah, tapi mereka bersandarkan kepada selain daripada Allah. Seperti ada yang maukan ilmu kesaktian, ada yang mau keistimewaan, ada yang mau kelebihan, dan ada pula yang mau akan pahala, dan lain-lain. Saudaraku sang sejati, berikut adalah panduan ringkas cara menghilangkan ingatan kepada selain Allah. Pertama, ketika kita bernapas, bila terasa aku hidup, cepat-cepat pulangkan yang menggerakkan napas dan hidup itu Allah, bukan aku. Aku hidup bukan sebab napas atau nyawa, tapi Allah yang menghidupkan. Rasakan yang bernapas itu sifat Allah, yang pikir aku bernapas itu Allah, yang merasakan sifat bernapas itu pun sifat hayatnya Allah. Aku itu sifatnya mati. Yang kedua, ketika berkata-kata, bila terasa aku yang berkata-kata, cepat-cepat pulangkan yang membolehkan aku berkata-kata, dan berkata-kata itu Allah, bukan aku. Rasakan yang berkata-kata itu Allah, yang pikir aku berkata-kata itu pun Allah, yang merasakan sifat berkata-kata itu sifat kalamnya Allah. Aku itu sifatnya bisu. Yang ketiga, ketika mendengar, bila terasa aku mendengar, cepat-cepat pulangkan yang membuat aku dapat mendengar, dan mendengar itu Allah, bukan aku. Rasakan yang mendengar itu Allah, yang pikir aku mendengar itu pun Allah, yang merasakan sifat mendengar itu sifat samanya Allah. Aku itu sifatnya tuli. Yang keempat, ketika melihat, bila terasa aku nampak, cepat-cepat pulangkan yang beri nampak dan nampak itu Allah, bukan aku. Rasakan yang nampak itu Allah, yang pikir aku nampak itu pun Allah, yang merasakan sifat nampak atau melihat itu sifat basarnya Allah. Aku itu sifatnya buta. Yang kelima, ketika menuntut ilmu atau belajar, bila terasa aku tahu, akulah yang pandai, cepat-cepat pulangkan bahwa yang beri aku tahu dan yang tahu itu Allah, bukan aku. Rasakan yang tahu itu Allah, yang pikir aku tahu itu pun Allah, yang merasakan sifat tahu itu sifat ilmunya Allah. Aku itu sifatnya bodoh. Yang keenam, ketika bergerak, contohnya melakukan aktivitas, bila terasa aku bergerak, cepat-cepatlah pulangkan yang menggerakkan aku, dan yang bergerak itu Allah, bukan aku. Yang membuat segala-galanya itu pun Allah. Rasakan yang bergerak itu Allah, yang pikir aku bergerak itu pun Allah, yang merasakan sifat gerak itu sifat kudratnya Allah. Aku itu sifatnya kaku. Yang ketujuh, ketika berkehendak atau berkeinginan pada sesuatu, contohnya pada makan atau minum, atau berkehendak pada melakukan sesuatu seperti sholat. Bila terasa aku berkehendak atau aku berkeinginan, cepat-cepatlah pulangkan yang menimbulkan kehendak atau keinginan, dan yang berkehendak atau berkeinginan itu Allah, bukan aku. Yang berkehendak atau berkeinginan pada tiap-tiap sesuatu itu Allah,
rasakan, yang berkehendak itu Allah. Yang berpikir, aku berkehendak itu Allah. Yang merasakan sifat berkehendak, itu sifat irodatnya Allah. Aku itu sifatnya tiada berkehendak. Latihlah hari-hari di dalam hati kita bahwa semuanya Allah, sehingga kita akan benar-benar tiada. Karena bila kita benar-benar tiada, kita tidak lagi boleh merasa ada. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.